develop, harus kita kembangkan, itu pertanyaan nomor 1. Siapa stakeholder-nya? Stakeholder di sini adalah orang yang berhubungan dengan sistem itu dan apa yang dikerjakan di dalam sistem itu. Nah, kalau pertanyaan apa yang dikerjakan di dalam sistem itu minggu lalu kita bahas, namanya proses bisnis. Yang kedua, kita harus menjelaskan analisis. Sebentar ya, maaf sebentar. Sebentar, saya ada telepon. Halo? Halo? Halo, dengar? Dengar, Pak. Nah, itu langkah pertama ya. Sistemnya sistem apa, siapa yang terlibat di dalamnya, dan prosesnya di dalam itu apa. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang proses. Yang kedua, kita harus melakukan investigasi awal. Jadi investigasi semacam penyelidikan. Nah, investigasi ini kita dibekali ilmu, kalian sudah dibekali ilmu namanya riset. Riset ya. Jadi bagaimana cara menemukan persoalan. Jadi problem analysis, menemukan persoalannya apa, melakukan kebutuhannya apa, dan menentukan keputusannya apa. Nah, ini semuanya nanti akan kita bahas ke depan. Ya, akan kita bahas. Jadi problem analisis hari ini kita tuntaskan, requirement analysis mungkin 2-3 kali kuliah ke depan, decision analysis sama metodologinya. Nah, terus kalau sudah kita paham masalah investigasi ini, sudah menemukan persoalan, kita juga harus mampu memberikan solving business system problem. Jadi si akuntan kamu bisa memberikan jalan keluar sementara. Jadi tidak solusi, tapi problem solving sementara. Temporary. Oke. Nah, sesudah ketemu problem solving sementara ini, kita tadi sudah melakukan preliminary investigasi, jadi riset pendahuluan bahasa ilmiahnya, analisa persoalan, analisa kebutuhan, analisa informasi untuk pengambilan keputusan apa yang dibutuhkan. Nah, baru kita membuat blok-bloknya, bagian-bagiannya, bagian apa yang harus dikerjakan oleh siapa. Ya. Nah, setelah itu kita baru masuk kepada tekniknya, ya. Teknik nanti pada saat desain, ya. Siapa yang ikut, inputnya apa, outputnya apa, tekniknya apa, step langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah menemukan sekali lagi persoalannya, kita bisa memberikan solusi sementara, baru kita melakukan analisis. Analisis.
oh ternyata bukan itu loh data yang kita butuhkan gitu loh. Ya, itu yang dibahas di dalam preliminary ini. Nah, ini bisa lihat nggak ya? Halo? Bisa, Pak. Nah, perhatikan baik-baik ya cara kerjanya. Yang di atas ini ada people, ada data, ada proses, ada interface, ada development. Bagaimana cara melakukan analisa pendahuluan? Yang pertama, kita harus melihat dulu orangnya siapa, people-nya siapa. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam sistem itu. Nah, orang itu ada beberapa kelas, beberapa kelompok. Yang pertama disebut dengan si owner, pemilik sistem. Ya, system owners, pemilik sistem. Nah, siapa pemilik sistem? Adalah manajemen. Manajemen. Kalau di perusahaan bagian penjualan, berarti sistem penjualan itu dimiliki oleh top manajemen di bagian penjualan. Kalau di perusahaan itu ada sistem pembelian, siapa pemiliknya? Adalah top manajemen pembelian. Oke. Yang kedua adalah user. User di sini minggu lalu kita bahas bahwa tidak hanya orang dalam, tetapi termasuk pihak luar yang bisa berhubungan dengan sistem itu. Bisa customer, bisa vendor, bisa karyawan, bisa operator dan lain sebagainya. Pihak ketiga adalah sistem designer. Ini adalah orang yang melakukan desain dari sistem ini. Jadi tukang gambar, tukang yang memberikan opini secara drawing, gambarannya gimana. Dan yang terakhir adalah yang membangun sistem, jadi kontraktornya. Nah, di mana peranan dari si akuntan kita peranannya di mana? Kita berada di dalam dua kelompok ini dari dua perspektif, sebagai pemilik sistem dan sebagai user sistem. Ini dari segi orang. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Masih bisa dimengerti, Pak. Paham? Paham. Nah, sekarang kita masuk kepada faktor kedua, perhatian kedua. Kalau tadi perhatian pertama adalah orang, sekarang perhatian kita yang kedua adalah masalah data. Data adalah setiap keterangan yang ada di dalam perusahaan, diolah di dalam sistem, menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, si system owners tadi orangnya, si system user, si designer, si builders ini masing-masing membutuhkan data. Ya, membutuhkan data. Mereka membutuhkan keterangan. Oke? Ada keterangan kalau si system owners dia butuhnya apa? Nah, dia bukan berkaitan dengan data hanya untuk data input saja, tetapi dia membutuhkan yang disebut dengan building block of information system. Dia membutuhkan keterangan berdasarkan blok ini. Namanya PHS framework. Ini nanti sebentar lagi saya bahas. Ya. Nah, si user pengguna dari sistem itu dia harus memiliki data yang dia pahami, yang dia mengerti, yang dia ketahui atas sistem itu. Untuk apa data itu? Contoh, kalau kamu mau berbelanja misalnya
lewat online. Kamu harus tahu knowledge-nya dulu. Ya, knowledge, pengetahuan kamu tentang online itu apa? Kemana kita pergi? Data apa yang kita butuhkan? Data apa yang harus kita masukkan? Keterangan apa yang harus kita siapkan? Nah, itu yang dimaksud dengan business knowledge. Ya. Nah, beda dengan si desainer. Kalau si desainer, dia itu berkaitan dengan database. Data keseluruhan. Jadi sudah siap. Jadi ibaratnya kalau bicara masalah bangunan, si desainer itu dia tinggal menentukan ukuran batunya segini, ukuran semennya segini, ukuran besinya segini, lama pekerjaannya segini. Nah, itu dari segi desainer. Data itu dia sudah setup. Jadi dia sudah memiliki data banyak, namanya database. Nah, si builder, si pembangun, dia tidak perlu lagi masalah data. Dia hanya membuat program berdasarkan data yang sudah ada dibuat si desainer. Jadi dia langsung mengkonstruksi, membangun berdasarkan database yang ada. Itu kalau dari perspektif data. Nah, kemarin kita berbicara masalah proses. Ya, ini yang ketiga, proses. Proses itu banyak. Sekali lagi, proses banyak. Dari segi si owner dan si user, itu perspektifnya beda. Kalau si owners, dia hanya pingin mengatakan, saya pingin labanya itu, profitnya itu naik. Itu dia. Nah, prosesnya tergantung kepada si user. Si user lah yang menjalankan proses, bukan si owner. Nah, dari sini muncul kata-kata, muncul istilah di pengantar, di SIA 2, kalau nggak salah kalian pelajari, banyak function ditemuin di dalam satu sistem. Fungsi pengiriman, fungsi penyimpanan, fungsi pembayaran, fungsi penagihan, fungsi pencatatan, fungsi penyimpanan data, fungsi pelaporan, dan lain sebagainya. Jadi datanya pada level proses ini adalah berkaitan dengan activities, kegiatan. Nah, contohnya namanya fungsi pengiriman barang. Prosesnya gimana? Siapkan barang, packing, buat surat jalan, kirim barang. Itu prosesnya. Nah, apa yang dibutuhkan? Nah, packing, kita butuh alat packing. Delivery, kita butuh alat angkut. Surat jalan, kita butuh data surat jalan. Nah, ini cerita di level user. Nah, designer dan builders beda. Kalau designer, dia membutuhkan application. Kita maunya pakai sistem apa ya? Oke, kita pakai sistemnya itu pakai sistem database yang tersentralisasi. Nanti kita bahas juga ini ya. Nah, terus caranya begini loh gambarannya. Nah, nanti gambaran itu diberikan kepada si pembangun, si kontraktor membuat programnya. Nah, designers dan builders ini bukan pekerjaannya seorang akuntan. Ini pekerjaannya seorang programmer dan designer. Dan mereka itu bekerja berdasarkan dua ini, si owner dan si user. Sampai di sini paham dulu? Halo, paham dulu? Halo, Saya mau tanya. boleh. Tadi kata Bapak, kita yang sebagai akuntan itu tidak tidak merancang sistemnya, Pak? Atau yang Tidak, kayak gimana, Pak? tidak merancang kamu. Hmm. Kamu hanya sebagai analisnya. Kamu tidak membuat rancangan sistemnya gimana. Tapi analisnya ya. Artinya saya pingin
cara kerjanya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup sampai di situ. Nah, gambaran desainnya kita serahkan kepada desainer. Konstruksinya, bangunannya kita serahkan kepada si programmer. Bahasa gampangnya begini, saya pingin punya rumah 4 kamar, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur. Di kamar tidur itu memiliki masing-masing 1 kamar mandi dan masing-masing memiliki 1 jendela. Di ruang dapur memiliki exhaust dan di kamar makan itu memiliki meja makan untuk kapasitas 6 orang. Itu doang dari pihak si akuntan. Nah, kita baru memberikan keterangan itu kepada si desainer. Desainer mulai menggambar. Dibuatlah gambarnya. Lengkap dengan datanya. Si desainer mengatakan, 1 kamar tidur itu ukurannya 4 kali 4 meter. Di dalamnya ada kamar mandi ukuran 1 kali 1 meter. Jendelanya 1 meter 50 kali 1 meter 20. Terdiri dari 2 daun. Itu kata-kata itu mulai dari si desainer. Nah, setelah ada begitu, baru diserahkan kepada si kontraktor. Si kontraktor membangun berdasarkan gambar dari si desainer. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Jadi tugas kita hanya merancang kayak apa yang harus kita minta, terus mereka yang ngejelasin semuanya. Jadi sisanya kita serahin ke mereka. Kita hanya merancang aja, Pak. Kamu hanya menganalisis kebutuhan kamu itu apa, bukan Oh, merancang. kayak menganalisis. Menganalisis kebutuhan kamu. Paham ya? Paham, Pak. Clear ya? Nah, kita masuk kepada persoalan keempat yaitu interface. Interface itu adalah pemasukan data. Data. Sekali lagi, interface itu bagaimana cara memasukkan data ke dalam sistem. Dan interface itu bagaimana cara memasukkan data ke sistem, bagaimana datanya diolah, bagaimana datanya disimpan, bagaimana dari data itu menghasilkan laporan. Itu namanya interface. Nah, sekarang saya pinginnya data penjualan saya itu dalam bentuk kertas. Berarti si customer harus mengisi kertas, formulir. Oh, saya tidak mau begitu. Saya maunya data penjualan saya itu hanya dalam bentuk gambar. Jadi kalau kamu pergi ke vending machine, di situ ada gambar-gambar makanan dan gambar minuman, tinggal klik, tinggal touch, keluar, masukkan quantity, masukkan duit atau swipe card-nya, keluar barangnya. Saya maunya begitu. Nah, itu termasuk interface. Ya. Jadi masalah data, memasukkan data, mengolah data, menyimpan data, dan membuat laporan. Itu yang dimaksud dengan interface. Nah, cerita interface nanti kita akan masuk kepada satu pertemuan ya, bagaimana caranya. Nah, yang menjadi persoalan begini, perhatikan. Building block of information system, management expectation. Kenapa terjadi analisis pengembangan sistem? Jawabannya karena terjadi persoalan terhadap PIECS. PIECS. Ada masalah di dalam perusahaan itu yang disebut PIECS. P-nya apa? Adalah performance. I-nya apa? Information. E-nya apa? Economics. C-nya apa? Control. E-nya apa? Efisiensi. S-nya apa? Layanan. Ada beberapa kamu yang lagi menyusun skripsi nih kan? Halo? Iya, Pak. Perhatikan ya.
Kenapa timbul persoalan di dalam sistem? Karena ada masalah dalam performance. Kinerjanya itu lambat. Kinerjanya itu jelek. Apa contoh kinerja yang jelek? Rugi. Apalagi contoh kinerja yang jelek? Harga pokoknya mahal. Apalagi kinerja yang jelek? Perusahaan itu punya utang yang bengkak terus-menerus. Apalagi contoh kinerja yang jelek, customer menurun. Apalagi contoh kinerja yang jelek, penjualan menurun terus-menerus. Apalagi kinerja yang jelek, inventory kita banyak yang busuk. Itu kinerja. Terus information. Apa kinerja information yang jelek? Sulit mendapatkan data untuk pengambilan keputusan. Laporan selalu terlambat. Datanya banyak yang salah. Keputusannya itu bertele-tele. Butuh data pelengkap. Paham? Sampai di sini yang dua ini? Halo, paham? Halo, paham? Paham, Pak. Pak, saya mau nanya deh, Pak. Ya. Terkait dengan permasalahan sistem ya, Pak. Kan Ya. saat ini mungkin kami yang angkatan 19 sedang menyusun metode penelitian ya, Pak. Ya. Nah, tapi terkadang kami ingin mencakup dari judul yang pernah Bapak sarankan seperti permasalahan sistem seperti ini ya, Pak. Ya. Kayak analisis sistem informasi akuntansi pada perusahaan ini gitu kan atau apa. Cuman ditolak terus Pak sama dosennya. Dosen siapa Karena yang nolak? pembimbing metode penelitian kami itu Bu Nera, Pak. Nera Marenda? Iya, Pak. Iya. Walaupun ditolak nggak apa-apa. Baik, Pak. Biar, tapi paling tidak kamu paham cerita saya ini. Ya. Nah, yang ketiga masalah ekonomi. Ekonomi itu berkaitan, kalau kita bicara masalah ekonomi kan masalah persaingan, masalah apa namanya pasar, masalah produk, masalah pokoknya yang berkaitan dengan produk, price, place, promotion. Nah, itu yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi produknya itu sudah tidak laku di pasar, tempat bisnisnya itu tidak meyakinkan lagi, harga-harganya terlalu mahal, persaingannya banyak. Nah, itu masalah ekonomi. Kontrol. Apa itu kontrol? Kontrol kita sudah pelajari bahwa kontrol itu berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem, meyakinkan prosesnya itu dari awal sampai akhir benar. Atau tidak ada error. Ini jadi error free itu kontrol. Nah, ciri-ciri dari masalah kontrol adalah apa? Banyak penyelewengan, banyak kesalahan. Jadi ada dua, error, mistake. Ya, error dan mistake. Jadi kesalahan itu berkaitan dengan kontrol. Setiap activity sistem yang berkaitan dengan error dan mistake itu berkaitan dengan kontrol. Salah input, salah jumlah, salah posting, salah kirim, ya, salah kirim termasuk salah kirim itu termasuk masalah kontrol. Salah hitung. Jadi kalau ada kata-kata salah itu berkaitan dengan kontrol. Tidak sesuai, itu kata-katanya berkaitan dengan kontrol. Yang berikutnya adalah efisiensi. Efisiensi itu berkaitan dengan cost-nya itu lebih besar daripada benefit. Cost-nya lebih besar dari benefit. Misalnya, contoh ya, kamu punya piutang 100.000, tapi harus dilakukan penagihan. Customer kamu itu ada di Cikarang, harus ditagih manual.
biaya penagihannya 150.000, padahal tagihannya cuma 100.000. Itu berkaitan dengan efisiensi. Jadi cost-nya lebih besar dari benefit-nya. Ada nggak persoalan itu di dalam satu perusahaan? Ya. Dan yang terakhir itu layanan. Layanan ini, sekali lagi layanan, service itu tidak hanya dengan orang luar, termasuk orang dalam. Ciri-cirinya apa? Banyak customer mengeluh, menulis di media sosial yang jelek-jelek. Banyak karyawan protes. Banyak terjadi karyawan itu menolak karena lambat. Banyak customer pindah karena mengatakan jelek. Nah, semua yang saya ceritakan tadi itu adalah perspektif yang berkaitan dengan sistem. Ini yang harus ditemukan. Sekali lagi, ini yang pertama sekali harus ditemukan. Persoalan pitches ini. Ada nggak persoalan pitches ini dalam satu sistem? Kalau ada, baru kita bergerak ke bawah. Sampai di sini paham? Halo, sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui keterangan saya itu tadi itu? PIECES ini dari mana kita dapat datanya? Dari mana kita menemukan persoalan ini? Dari data-data yang sebelumnya direkap, Pak. Kalau misalnya performance dari tingkat setiap keuntungannya, terus informasi juga kita bisa lihat dari mana? Jadi gini, masalah itu bisa saja kita lihat dari mana-mana. Dari mana-mana. Dari orang dalam kita tanya mereka, Pak, gimana kinerja perusahaan ini? Rugi, Pak. Kenapa bisa rugi? Dia cerita. Dari mana kita bisa dapat? Dari pengamatan kita. Kita melakukan pengamatan. Kemarin ya perusahaan itu, warung Padang itu masih ada. Sekarang kok tutup ya? Dari pengamatan. Yang ketiga, dari jurnal, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang. Orang-orang menulis bahwa di masa pandemi, perusahaan-perusahaan hotel itu tutup sama restoran. Kenapa ya? Itu persoalannya. Ya, mari kita masuk kepada kontrol. Ternyata masalah korupsi itu kebanyakan terjadi pada masalah pembelian. Itu kita dari pengamatan. Efisiensi, dari mana kita tahu efisiensi? Dari buku-buku kita baca, dari jurnal, dari pengalaman orang, dan lain sebagainya. Yang paling gampang servis. Tanya teman kamu, apakah orang happy dengan layanan dari Telkomsel? 2-3 orang. Kalau mereka mengatakan, 1 orang mengatakan tidak happy, berarti sudah 30% layanannya jelek. Kalau setiga-tiganya mengatakan bagus, ya sudah bagus. Nah, kira-kira begitulah pekerjaan di dalam preliminary analysis system. Paham sampai di sini? Halo, paham? Halo, paham? Paham, Pak. Mengerti cerita saya ini? Mengerti, Pak. Bisa nggak kita mendapatkan persoalan itu diberikan oleh orang lain? Bisa, Pak, karena itu juga termasuk sumber informasi, Pak. Bukan sumber informasi, itu termasuk framework persoalan. Framework persoalan. Nah, mobil sering hilang di daerah parkir. Itu persoalan nggak? Persoalan, Pak. Nah,
Penjualan turun secara terus-menerus. Persoalan nggak? Persoalan, Pak. Customer banyak yang meninggalkan perusahaan. Persoalan nggak? Persoalan, Pak. Nah, itu dia. Dari mana kita dapat itu? Dari membaca, mengamati, mendengar, melakukan riset. Nah, ini sebenarnya bahan riset. Paham yang lagi menulis skripsi? Halo, paham? Paham, Pak. Jadi kalau kalian menulis skripsi tentang masalah sistem, inilah kriteria yang harus kalian ungkap. Masalah kinerja, tapi harus paham betul ya. Kenapa penjualan turun terus-menerus? Karena customer sudah tidak happy. Tidak happy-nya kenapa? Karena customer mendapatkan produk substitusi. Customer yang mana? Nah, itu harus detail, harus in-depth investigation. Tidak boleh dengan kata-kata doang, tidak boleh dengan asumsi-asumsi doang, harus dengan faktual namanya. Oke? Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Sejauh ini belum. Ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Ingat ya, kunci utamanya adalah di building block ini. Menemukan persoalan. Jadi tidak ada orang yang mengembangkan sistemnya itu tidak tidak ada orang yang mengembangkan sistemnya itu untuk main-main. Hanya berkaitan dengan manajemen expectation, harapan dari manajemen. Oke? Nah, fokus kepada pengembangan sistem. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah preliminary investigation, problem analysis, requirement analysis, decision analysis, dan terus ke bawah nanti banyak pekerjaan ini. Ada design, construction, implementation, operation and support. Ini nanti kita akan bahas pada kuliah-kuliah yang akan datang. Nah, sekarang kita mulai pekerjaan kita ini dulu. Sistem analis tidak saya akan sebentar ya. Halo, Bang Omen.
Sorry, terganggu pagi-pagi. Nah, ini tidak saya bahas lagi apa sistem desain, ini saya tidak bahas ya. Saya anggap kamu apa sistem, udah saya anggap kamu pintar kamu ini. Nah, sekarang kita masuk kepada preliminary investigation. Perhatikan baik-baik. Bagaimana cara melakukannya? Tadi kita di awal saya cerita ada building block, pitches. Ada persoalan. Ya. Persoalan itu menjadi hal di mata oleh manajemen untuk harus diselesaikan. Tapi perspektifnya sistem. Langkah pertama yang harus dibuat adalah membuat namanya business community. Orang-orang itu kita kumpul. Kita kumpulkan orang. Siapa isinya? Tadi sudah kita jelaskan di atas. Orang itu ada, coba lihat ada orangnya, owners, users, designer, builders, bahkan mungkin ada konsultan. Sekali lagi konsultan. Jadi dibuat panitia, tim, ya. Kita masuk di sana, akuntan masuk di sana. Nah, tim ini disebut dengan steering committee. Steering committee. Apa yang mereka kerjakan? Yang pertama mereka kerjakan adalah menemukan persoalan tadi. Apa sih persoalan kita sebenarnya? Apa tantangannya? Dan arahannya kemana? Nah, itu yang pertama sekali didiskusikan di sini. Nah, setelah terbentuk tim ini, terbentuk community ini, maka baru dilakukan preliminary investigation. Caranya gimana? Perhatikan ya, perhatikan. Yang pertama mereka harus memperoleh sistem feedback yang ada sekarang. Cara kerjanya gimana sih ya? Yang sekarang. Sekali lagi, cara kerja sistem sekarang ini gimana? Jadi existing system feedback. Nah, setelah mereka mendalami masalah existing system, mereka juga membatasi dirinya, si tim tadi membatasi dirinya masalah scope. Scope artinya luas area sistem yang baru mereka kerjakan. Jadi kalau membahas masalah sistem penjualan jangan sampai ke sistem pembelian. Kalau membahas sistem pembelian jangan sampai masuk kepada sistem security. Nah, mereka harus menentukan skopnya, menentukan batasan-batasannya, menentukan siapa saja yang ikut di dalam proyek pengembangan sistem ini, menentukan budget, menentukan jadwal, bahkan sampai di sini menentukan target. Targetnya apa? Itu dikerjakan di proyek tim ini. Jadi ini merupakan satu kumpulan dari para ahli, tapi majority di dalamnya adalah orang accounting. Oke? Perhatikan ya, bagi kamu yang menulis skripsi, kalau membuat analisis sistem di dalam skripsi, perhatikan masalah skopnya, jangan melebar kemana-mana. Perhatikan masalah constraint-nya, batasannya. Jangan-jangan kamu membahas sistem penjualan tapi tidak bisa mengakses sistem penjualan. Masalah budget, duit kamu. Masalah jadwal, butuh bisa sih tapi 2 tahun. Nah, itu tidak masuk akal gitu loh ya. Oke. Ini yang menjadi 2 hal yang harus dikerjakan oleh tim ini. Yang pertama tadi feedback dari sistem yang sekarang ada, dan yang kedua menentukan skop, batasan, proyek, siapa yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Ingat tadi at least ada 4 ya, owner, user, designer, implementer. Bisa ditambah orang lain nggak? Bisa. Konsultan, bisa ditambah yang lain nggak? Bisa. Auditor, bisa ditambah yang lain nggak? Bisa. Financial analyst, ya, masuk ke dalam semua. Setelah itu, setelah
ini dilakukan, mereka membuat project charter. Jadi semacam draft, ya. Semacam draft. Kita bikin draft dulu ya, persoalan kita. Nanti saya akan bahas di sini. Langkah kedua, melakukan analisa masalah. Analisa masalah ini dari mana ditemukan? Dari fakta, dari penyebab, efek, dan lain sebagainya. Ini dijelaskan oleh tim tadi. User bercerita, top manajemen bercerita, konsultan bicara. Mereka menceritakan. Ada di sini diskusi. Ada diskusi. Perhatikan ya, ada fakta, ada cause and effect, sebab akibat, ada misalnya root cause, sumber masalah, ada analisa perbandingan, ada analisa lapangan, ada video, ada laporan-laporan, itu semua dikumpulkan di sini sebagai sumbernya. Nah, setelah itu, setelah ketemu fakta, penyebab, mereka membuat, ternyata area persoalan kita itu adalah pada satu titik tertentu. Makanya disebutlah satu lagi, setelah ada tadi charter, dibuat sistem improvement objective. Target kita sebenarnya adalah meningkatkan penjualan. Itu target kita. Oke? Nah, setelah ketemu target ini, sudah ditentukan target kita ini, mereka membelah lagi, tim ini mencek satu persatu lagi. Sebenarnya kalau masalahnya sudah ditemukan dan targetnya sudah kita buat, apa yang kita perlukan sekarang? Masuk kepada requirement analysis. Ya. Nah, dari requirement analysis ini muncul pertanyaan, apakah ini yang dibutuhkan oleh perusahaan? Benar nggak sih dengan membuka toko banyak? Benar nggak sih dengan menambah karyawan lebih banyak? Benar nggak sih dengan mengonlinekan proses penjualan? Benar nggak sih dengan cara memberikan diskon besar-besaran? Benar nggak sih dengan cara menggratiskan ongkos kirim? Nah, ini dicocokkan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kalau sudah cocok, ya, sudah cocok, mereka membuat final draft namanya decision analysis. Ya, ini loh keputusan terakhir kita. Draft terakhir ini diusulkan kepada si desainer untuk memperoleh persetujuan. Nah, ingat, statusnya masih proposal. Sama dengan skripsi kamu. Ada namanya preliminary investigation, latar belakang, analisa persoalan, data yang dibutuhkan, menjadi proposal skripsi. Sampai di sini paham? Halo, paham? Halo, paham? Sampai di sini? Paham, Pak. Jevania, paham? Paham, Pak. Langkah-langkahnya paham? Paham, Pak. Dari pengumpulan sampai kita harus benar-benar tahu sistem yang ingin kita teliti. Dari metode space yang tadi Bapak bilang. Oke. Nah, setelah itu kita masuk kepada ada istilah repository. Apa itu repository? Repository itu adalah semacam perpustakaan sistem. Jadi misalnya begini, si Jevanya menulis sistem penjualan. Dia sudah wawancarai bagian penjualan. Si bagian penjualan mengatakan,
ada screen penjualan loh, Bu. Nah, kamu harus tulis, apa itu screen penjualan? Oh, screen penjualan itu adalah ini. Siap itu dia menceritakan, ada surat jalan. Apa itu definisi surat jalan? Nah, itu semua dikumpulkan menjadi perpustakaannya tim ini tadi. Menjadi perpustakaan. Jadi kalau misalnya orang bertanya, apa sih yang kemarin itu ya yang dimaksud dengan screen penjualan ya? Tidak ditanya temannya lagi, tapi ditanya dicari di dalam repositori. Jadi harus ada tempat pengumpulan keterangan, pengumpulan data selama melakukan preliminary investigation. Paham sampai di sini? Halo, paham? Paham, Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau kamu paham, repositori ini dia itu jumlahnya sedikit atau banyak? Halo? Banyak. Nambah nggak tiap hari? Bakal bertambah. Kenapa Iya, bertambah? Kenapa bertambah? Kenapa bertambah? Halo, kenapa bertambah? Karena yang tadi Bapak bilang kalau misalnya nanti bakal ada terus update-update gitu, Pak. Gimana sih bahasanya? Bukan, karena semakin banyak kamu bertanya, semakin banyak yang kamu tidak tahu. Paham ya? Jadi semakin banyak bertanya, semakin banyak tidak tahu, semakin banyak yang tahu, semakin banyak keterangan dapat dikumpulin semua. Paham ya sampai di sini ya? Halo, paham? Maksudnya, Paham, Pak. Pak. Maksudnya semakin banyak kita tanya, semakin banyak kita nggak tahu. Contoh, begini Bu ya, waktu kita menginput nomor customer, otomatis nama customernya muncul. Pertanyaan kita, oh customer namanya itu modelnya gimana Bu? Apakah PT UKI atau UKI, PT? Nah, timbul lagi dalam pertanyaan kamu, ada keterangan lain nggak? Alamat email, nomor handphone, alamat IG, Facebook, address, dan lain sebagainya. Muncul kan pertanyaan kamu kan? Halo? Iya, Pak. Nah, setelah itu dia jawab, semuanya muncul Bu. Kayak pertanyaan lagi, dari mana kita tahu bahwa customer itu aktif atau tidak? Oh, ada Bu, di sini statusnya itu bukan aktif atau tidak aktif, tapi statusnya adalah misalnya open atau close. Ada istilah baru, customer open dan customer close. Nah, apa itu customer close? Customernya sudah dagang, pernah dagang, tetapi tidak aktif sekarang melakukan transaksi karena sudah 6 bulan tidak melakukan transaksi. Nah, pertanyaan kita lagi, mau diapakan ini customer ini? Nah, makin banyak kamu tahu kan? Iya, Pak. Nah, itulah yang dimaksud dengan preliminary investigation. Apa saja bisa ditanya ya. Nah, sekarang ada lagi di sini oke, lupa saya. Analisis metodenya itu bisa disebut dengan model driven. Ini apa namanya? Orang komputer ya, orang komputer mengerjakan ini. Bisa dengan cara kata-kata, bisa dengan cara gambar, bisa dengan cara tulisan, bisa dengan cara video, semua dikumpulkan bisa. Ya. Nah, kalau kamu di metode penelitian, model penelitiannya kan ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, datanya gimana diolah? Ada diolah dengan cara statistik, ada diolah dengan cara kasus sebab akibat, ada dengan studi kasus dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Tak usah dulu kita bahas ini secara detail. Ya.
Nah, ini beberapa model analisis di dalam sistem komputer. Ada yang structure analysis. Nanti saya bahas ini pada kuliah yang akan datang. Ada information engineering, ada object oriented. Tidak terlalu penting banget sekarang ini. Oke, ini contoh dari simple process. Simple process, ya, simple process model tadi, ya. Ada club member. Nah, ini nanti club member. Club member ini member order respon. Dia masuk kepada apa namanya? Klub lah ya, anggota klub. Nah, apakah bisa membayar dengan kredit? Nah, itu pertanyaannya. Ini secara prinsip, tak usah kita bahas ini. Yang prinsipnya adalah ini adalah berkaitan satu model proses transaksi, mulai dari input, prosesnya, sampai siapa-siapa saja yang terlibat. Nah, ini sudah diajari kamu di dalam, saya sudah ajari kalian di SIA 1 atau SIA 2. Ya, bagaimana cara mempelajari satu transaksi dari awal sampai akhir. Ini salah satu contoh modelnya. Ya, digambar, terserah kamu gambarnya gimana. Kalau dulu apa namanya di SIA 1 saya ajari kamu ada dengan metode apa namanya data flow diagram, ada dengan metode flow chart. Jadi itu udah bahasa yang paling gampang dipelajari oleh seorang mahasiswa sistem. Jadi coba gambarkan dulu bagaimana proses penjualan di PTX. Nah, dengan cara menanyakan kita bisa menggambar. Dengan cara membaca bisa kita menggambar. Dengan cara mempraktekkan bisa kita menggambar. Ini contohnya saja nih, contoh sederhana ya. Ya, contoh sederhana. Ini contoh sederhana. Saya tidak bahas gambar ini ke kamu. Bukan ini target saya hari ini. Ini object oriented, tidak saya bahas. Nanti suatu saat kuliah kita bahas ini. Nah, di atas tadi ada lagi ada apa namanya? Di awal tadi saya jelaskan bahwa kita memiliki masalah. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita mengetahui jalan keluar lebih cepat? Ada dua, satu namanya accelerated analysis. Ya. Accelerated analysis itu adalah mempercepat percobaan-percobaan, melakukan percobaan-percobaan, melakukan pengujian-pengujian secara cepat atas satu peristiwa sistem itu. Jadi misalnya begini, kita tahu proses awal customer datang, customer mengisi formulir, customer diberikan data, customer milih barang. Itu kita tahu itu prosesnya. Nah, sekarang kita mau melakukan satu pengujian, percobaan di tim kita supaya itu lebih bagus. Gimana caranya? Lakukanlah dengan prototipe. A small scale. Di dalam skala yang kecil. Jadi dipraktekkan, disimulasikan ya sebagai sampel, contoh. Nah, kalau kira-kira dia lebih bagus, ya. Kalau dia lebih bagus, di situ kamu harus mengatakan, "Oh, ini sebenarnya yang harus saya lakukan." Nah, caranya adalah dengan melakukan percobaan-percobaan. Ini pada tahap, sekali lagi, ini pada tahap analisis ya, bisa dilakukan. Accelerated analysis. Caranya adalah dengan melakukan percobaan hal di skala kecil. Jadi tidak langsung diinformasikan ke manajemen. Oh, kita sudah menemukan jalan keluarnya. Enggak begitu. Lakukan percobaan. Nah, definisi percobaan bisa beberapa kali, bisa gagal, bisa berhasil. Itu ya. Nah, kalau di skripsi, kamu tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Karena waktunya banyak. Nah, tetapi bisa dibantu dengan cara teori. Menurut teorinya si Anu, ini lebih bagus. Menurut penelitiannya si A, cara ini lebih bagus. Menurut artikel ini, cara ini lebih bagus.
Kira-kira begitu ya. Oke. Discovery, prototyping. Ini jenis-jenis dari prototyping. Nanti saya akan bahas juga percobaan-percobaan ini. Gimana model-model percobaan. Nanti tunggu kita akan bahas ini. RAD, Rapid Architecture Design. Jadi contohnya begini. Customer itu tidak happy loh sama kita. Kenapa? Karena sistem kita jelek. Oh, masalahnya berarti di alatnya. Nah, itu contoh rapid architecture. Atau ambil contoh yang lain. Customer sulit melakukan pembayaran piutang. Kenapa? Kita tidak tahu. Coba tes dulu. Berikan diskon. Kalau dia dengan pemberian diskon itu mau melakukan pembayaran lebih cepat, berarti analisis Anda itu termasuk rapid architecture analysis. Nah, dari mana kita tahu jawabannya? Memberikan kredit dan lain sebagainya. Sudah kita bahas dulu secara teori di SIA 1 dan SIA 2. Gitu loh. Ya. Requirement discovery. Nah, ini beberapa metode yang dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan data, kebutuhan keterangan, kebutuhan persoalan di dalam analisis tadi. Saya sampai sekarang belum menemukan kenapa penjualan di perusahaan ini menurun. Ada Tamado di sini, Tamado. Halo Tamado. Iya Pak. Saya sampai hari ini Tamado belum menemukan penyebab kenapa jumlah peminat di UKI itu menurun. Bagaimana jalan keluarnya supaya saya menemukan persoalannya, Tamado? Sebenarnya sih kalau berdasarkan data yang saya tahu dari Biro Pemasaran itu justru naik Pak tingkat mabanya. Iya. Tapi baru tahun kemarin. Tapi kalau misalkan dari pertanyaan Bapak, bagaimana saya tahu bagaimana mengatasinya? Bukan mengatasi. Saya belum tahu kenapa, bukan mengatasi loh. Kenapa peminat UKI itu menurun? Belum mengatasi. Hanya mengetahui persoalannya dulu. Persoalannya kan menurun. Tapi kenapa? Nah, itu belum tahu. Bagaimana supaya saya tahu? Tamado. Iya, berarti harus ada ini Pak. Nah, jawabannya ini jawabannya. Kita harus melakukan sampling, research, observation, questionnaire atau survei atau interview. Jadi ada proses ini. Ini kan sudah diajari kamu kan waktu di metode penelitian bukan? Halo, sudah diajari bukan? Jevanya. Saya belum ngambil Pak. Berarti Iya, belum Pak. bisa. Jevanya sudah diajari nih kan? Baru awalnya Pak, yang kayak sampling atau ininya tuh masih belum. Tapi kalau misalnya diberi materi udah. Oh, iya, itu harus dipakai. Ya, itu harus berbarengan dengan mata kuliah ini. Jadi bagaimana cara membuat sampling, riset, observation dan lain sebagainya. Itu toolsnya di sini ya. Nah, terus ada lagi dengan cara GRP. Jadi GRP itu Joint Requirement Planning. Kita membuat diskusi. Sekali lagi diskusi. Diskusi ada menggunakan warung kopi, ada yang sambil apa namanya? Focus group discussion, ada namanya seminar dan lain sebagainya. Itu dipakai di sini. Dan kamu mencatat semua persoalan yang mereka hadapi itu apa gitu loh.
Ya. Apapun tekniknya ini tergantung kepada kamu. Tergantung kepada kamu, keahlian kamu. Oke. Nah, ini minggu lalu kita bahas BPR, Business Process Redesign. Ini belum sekarang kita bahas karena dibahas ini pada mata kuliah strategik. Ya, saya tidak bahas ini sekarang sama kamu. Oke. Di dalam analisis tadi ada 4 fase. Ada 4 tahap. Pertama tadi adalah tahap investigasi, seperti kamu sebagai penyidik di kepolisian, research, ya. Yang kedua analisa problemnya, yang ketiga analisa kebutuhannya, dan keempat analisa keputusannya. Ini harus satu paket. Ya, satu paket. Nah, konsepnya sama dengan dari tadi. Ya, konsepnya sama dengan tadi. Diawali dengan building block kebutuhan manajemen. Pitches. Kalau ini tidak ketemu, ke bawahnya tidak ketemu. Oke. Ini kita ulangi lagi. Yang pertama tadi kan preliminary. Pertama, list problem. Temukan semua permasalahan-permasalahannya. Jadi pakai S ini, list problems, pakai S. Jadi masalah-masalahnya. Yang kedua, tentukan skopnya. Skopnya. Jadi jangan melebar kemana-mana. Yang ketiga, lihat apa manfaat dari yang kita kerjakan ini nantinya. Bermanfaat enggak? Yang keempat, buat rencana proyeknya gimana? Rencananya gimana? Planningnya gimana? Hasilnya adalah project plan. Dan ini yang menjadi draft. Draft. Kita membuat satu project charter. Kita menemukan satu persoalan. Jadi hasil dari preliminary investigation ini adalah project charter. Contoh project charter. Terjadi penurunan penjualan 5 tahun terakhir sebesar 60% dari PTX. Diduga akibat dari customer kalah bersaing dengan kompetitor dalam hal quality, lambatnya proses produksi, harganya yang naik, biaya factory overhead yang mahal, dan kualitas barang yang jelek. Oke. Kira-kira itulah isi dari project charter. Sampai di sini paham? Halo, paham? Halo, paham? Paham, Pak. Clear ya, project charter ya? Halo, paham? Hei, kamu paham kan? Paham, Pak. Oke. Kalau kamu paham, saya lompat kepada sample request for system services. Setelah kamu menemukan tadi project charter tadi, kita baru membuat surat. Nah, surat draft permintaan. Kepada siapa? Kepada manajemen. Dear manajemen, saya menemukan persoalan dari project charter tadi. Ini ada project charter, persoalan di sini. Saya ceritakan di sini. Diceritakan. Ingat ya, ini surat ini, surat. Jadi draftnya bisa tidak begini, bisa tidak satu lembar, bisa beberapa lembar. Ceritanya adalah brief statement of problem, opportunity, or directive. Attach additional documentation as necessary. Jadi kita membuat pernyataan surat, Pak, saya temukan loh, Pak, ada 100 customer Bapak pindah ke kompetitor. Buktinya ini.
Saya temukan loh Pak, kualitas barang Bapak itu jelek. Buktinya ini komplain di koran. Saya temukan ya Pak ya, harga produk Bapak itu mahal dibandingkan dengan kompetitor. Kalau nggak percaya, datanya ini. Itu diceritakan. Oke? Brief statement of problem. Nah, setelah kamu menceritakan itu, harus kamu menceritakan dulu harapannya, targetnya apa. Kalau kita merubah sistemnya Pak, customer yang 100 kabur tadi akan kembali. Kalau kita mengubah sistemnya Pak, harga produk Bapak akan bisa kompetitif. Kalau kita bisa merubah sistemnya, customer akan lebih puas. Action. Nah, ini ada action di sini. Mungkin kamu melakukan studi kelayakan. Mungkin kamu meminta saya butuh tambahan orang. Mungkin kamu minta saya butuh waktu lebih lama. Mungkin kamu minta duit. Mungkin kamu minta tambahan tenaga orang dan lain sebagainya. Nah, secara proposal ini bukan pekerjaan dari akuntansi, tapi ini pekerjaan dari steering committee. Jadi kita mampu membuat problem charter, menuangkannya dalam permintaan dalam bentuk proposal kepada manajemen. Proposal tadi, sekali lagi, proposal tadi surat sama problem charter tadi menjadi problem statement. Lihat problem statement. Halo yang menulis skripsi. Halo yang menulis skripsi. Halo. Bisa Iya, dengar Pak. saya? Bisa dengar Bisa, saya? Pak. Bisa, Pak, bisa. Target dari mata kuliah ini adalah seorang mahasiswa mampu membuat problem statement. Isinya apa? Isinya begini, dengar baik-baik. Pertama adalah menjelaskan brief statement of problem, opportunity, or directive. Oke, contoh. Respon pesanan, waktu pesanan yang diukur dari waktu order diterima hingga pengiriman barang has increased to average 15 hari. Jadi terjadi perlambatan pengiriman pesanan 15 hari. Masalah nggak? Halo, masalah nggak kira-kira? Masalah, Pak. Masalah. Kamu tambah kolom di kanannya. Urgensi. Tingkat urgensinya gimana? Asap itu artinya cepat. Visibility, kemungkinannya ini bisa diselesaikan. Kalau ini kita selesaikan, berapa benefitnya? Prioritinya. Coba lihat prioritas. Kamu sudah mempelajari prioritas ya sebenarnya di dalam metode penelitian. Ada prioritas pertama, kedua, ketiga, itu tergantung kepada kamu. Ini prioritas kita. Propose solution, new development, atau new system. Ya kan? Kita ceritakan. Nah, tugas kita sebagai seorang analis sistem adalah mengumpulkan semua persoalan ini. Sekali lagi, mengumpulkan semua persoalan ini. Persoalan ini kita kumpulkan. Masalah order, acquisition, masalah 3 different order entry system service, a general lack of access to management decision making, access data inconsistency, private screening, open order system, current order entry. Nah, ini semua persoalan. Mengumpulkan semua persoalan. Itu langkah pertama. Langkah kedua masalah urgensi. Urgensi ini sebenarnya
tidak dari kamu, tapi dari tim. Makanya yang mengerjakan ini tim, tidak boleh satu orang. Nah, yang kedua visibility juga dari tim. Saya ingin mengubah sistem UKI itu menjadi sistem cloud. Wah, penting nggak itu ya? Tidak terlalu penting sih. Berarti berapa tahun? Wah, 1 tahun lah. Visibility-nya, wah mahal itu. Wah, low. Kira-kira benefitnya apa? Nggak terlalu banyak benefitnya. Ya udahlah, prioritinya terakhir lah. Priority keempat lah. Nah, kira-kira begitu diskusinya ya. Paham sampai di sini? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Sebelum saya tugaskan nanti kamu ini. Problem analysis phase. Kalau tadi masalah preliminary investigation, sekarang problem analysis. Di problem analysis, tadi kan kita sudah ada project charter. Sudah ada project charter, sudah ada draft. Baru kita masuk sekarang kepada studi the problem domain. Kalau dia berkaitan dengan penjualan, kita bahas semua mati-matian tentang penjualan. Ya, current system documentation, system model, semua kita bahas di sana. Ya. Study the problem domain. Jangan kamu membahas sistem penjualan tapi kamu bahas sistem pembelian. Nah, setelah ketemu mempelajari ini, masuk kepada langkah kedua. Analyze problem and opportunities. Muncullah kata-kata problem statement tadi. Ya. Problem statement timbul setelah kamu mendalami sistem yang ada. Oke. Setelah kamu menemukan persoalan-persoalan problem statement tadi, muncullah analisa bisnis proses. Coba satu orang dulu mempelajari dari awal sampai akhir. Apa yang kamu temukan? Oh, prosesnya di sini lambat, prosesnya di sini mungkin error, prosesnya di sini mungkin tidak cocok, prosesnya di sini stuck, terlambat, menunggu, dan lain sebagainya. Ketemu. Setelah ketemu bisnis proses analisisnya, kita baru mengatakan, oh yang lambat ini bisa di-develop, yang stuck ini bisa di-develop, yang menunggu ini bisa di-develop, yang error ini bisa di-develop. Muncul namanya system development. Nah, karena ini sudah ada, kita sudah kumpulkan, sepakat kita update lah project tadi. Di awal tadi saya bilang pada saat preliminary sudah ada draft. Kita masukkan ini ke dalam draft kita. Ya. Sebagai apa? Sebagai present findings and recommendation. Temuan dan saran. Ya, masih dalam batas temuan dan saran. Hasilnya apa? System improvement objective. Nah, kalau lihat di problem statement ini, objektifnya apa? Coba lihat ya. Annual benefit, bahkan ada yang tidak diketahui ya, unknown. Oke? Sampai di sini paham? Paham dulu sampai di sini? Halo, sampai di sini paham? Paham, Pak. Pertanyaan, kalau paham di sini, bisa nggak terjadi sistem improvement objective ini tidak ketemu? Kamu sudah mempelajari sistem mereka, sudah dipelajari transaksi-transaksi, tapi nggak ketemu. Bisa tidak ketemu nggak? Halo? Tamado? Tamado? Iya loh, Pak. Bisa tidak ketemu nggak? Bisa tidak ketemu nggak Tamado? Manusia sih bisa, Pak. Bisa tidak ketemu. Kenapa? Karena sesama tim kamu berantem.
Bisa nggak? Iya bisa Pak. Bisa. Nah, di sini dibutuhkan pihak manajemen datang menjelaskan yang saya butuhkan itu ini loh. Nah, kira-kira begitu ya. Itulah kebutuhan dari kebutuhan dari steering committee tadi. Dia ikut di dalam untuk untuk membantu kebutuhan apa yang diperlukan oleh si si manajemen. Jadi tidak debat kusir di dalam steering committee itu. Jadi biasanya itu timbul dari pihak si desainer dan si komputer programmer. Handle pintu yang mana? Oh, itu tinggal baut doang itu. Ya, baut doang. Ya. Nggak usah. Halo? Halo? Paham sampai di sini? Halo, paham? Paham, Pak. Clear ya? Clear Pak. Nah, sekarang bagaimana teknik yang digunakan untuk pada tahap ini tadi adalah cause and effect. Jadi proses sebab akibat. Apa akibatnya kalau customer mengentry salah? Apa akibatnya kalau customer tidak menginput nomor kode barang? Apa akibatnya kalau customer itu tidak memasukkan alamat email? Apa akibatnya kalau customer itu tidak menginput nomor kode pos misalnya? Ini juga harus dijelaskan ya, ini bisa dibuat sebagai semacam reason, alasan kenapa sistem itu bermasalah. Alatnya adalah cause and effect. Hasilnya ini juga berasal dari diskusi, bukan hasil dari satu orang. Oke. Nah, ingat bagaimana cara menentukan objektif. Tadi kan di sini ada objektif ini. Ini nih, benefit ini. Benefit, objektif. Caranya adalah dengan membuat setiap jalan keluar atau solusi tadi apa istilahnya visible, masuk akal, dapat terukur. Jadi ada namanya contoh, lihat ya, mengurangi jumlah piutang tak tertagih 50% within next year. Next year berarti tahun depan. Jadi kalau kamu punya piutang tak tertagih 1 juta tahun ini, tahun depan tinggal 500.000. Jadi ada kata-kata yang bisa diukur. Ya. 50% with next year. Increase by 25% the number of loan application. Ini kalau perbankan. Menurunkan 50% waktu yang dibutuhkan untuk penjadwalan produksi. Nah, ini semua harus terukur. Kalau kamu kuliah di SIA 2, alat ukurnya itu namanya SMART. Ya, SMART. Specific, measurable, accountable, baru R-nya itu saya lupa R-nya, T-nya itu adalah time bound. Ya, time bound. Jadi ada alat ukurnya pasti bisa dicapai, waktunya juga pasti bisa diukur. Ya, itu yang dimaksud dengan objektif. Constraint. Constraint ini adalah segala sesuatu yang menghambat pekerjaan kamu. Harus jelas constraint-nya. Misalnya, saya tidak bisa bekerja full 24 jam sehari. Karena dikasih target misalnya cuma seminggu. Itu hambatan.
Atau hambatannya dalam bahasa. Tim kamu ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Atau duit, budgetnya cuma 100.000 US dollar. Sementara membeli peralatan sudah habis 1 juta US dollar. Itu harus diungkapkan. Oke. Ini contoh analisis yang dilakukan pada fase kedua tadi. Cause and effect dan improvement objective. Ya, order response time is unacceptable. Ini persoalan. Persoalan ini ada pada problem statement tadi. Ya, cause and effect, sebab akibatnya harus tahu kita. Objektifnya harus terukur. Constraint-nya harus ada. Kalau tidak ada constraint-nya nggak ada masalah, justru lebih bagus. Oke? Nah, sekarang kita masuk langkah ketiga. Requirement analysis. Requirement analysis. Tadi kita sudah punya dua ya. Yang pertama tadi, yang pertama project charter. Ya, project charter. Yang kedua kita memiliki improvement objective. Nah, sekarang kita masuk kepada requirement analysis. Apa yang dilakukan pertama di sini adalah menanyakan sebenarnya kebutuhan kita itu apa. Define requirement. Oke. Setiap itu analyze functional requirement. Masing-masing orang beda kebutuhannya. Bagaimana cara menentukannya? Balik lagi, bertanya, mengamati, melihat, interview, kuesioner, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kita kita analisis, kita trace, telusuri. Jadi di sini dibutuhkan juga ilmu auditing. Ya, ilmu auditing. Benar nggak sih? Jadi auditing, accounting, financial management itu semuanya bersatu. Dimiliki di dalam tim ini. Nah, dari sana muncul priority. Nah, dari priority ini kita update proposal kita. Sekali lagi update proposal. Muncul draft baru. Draft tambahan namanya BRS, Business Requirement Statement. Ingat, yang pertama tadi kita punya project charter, yang kedua kita sudah memiliki cause and effect. Sekarang kita memiliki satu data baru yang disebut dengan requirement statement. Ini loh data yang kita butuhkan. Sudah ada 3 sekarang. Sudah ada 3 dokumen yang kita miliki sekarang. Oke. Ini contohnya functional requirement, non-functional requirement. Misalnya kamu membahas masalah penjualan, oh ternyata ada non-functional, ada masalah PPN di sana. Nah, itu harus dibahas ya. Logical system model. Ini model-model yang bisa digunakan pada saat menentukan atau mempelajari analisa kebutuhan sistem tadi. Data flow diagram saya sudah ajari kamu, konteks diagram sudah ajari kamu, flow chart sudah saya ajari, yang ER diagram, ERA, ya, entity relationship agent, mungkin belum pernah kamu dapat, nanti akan saya bahas ini. Oke. Ini contoh simple modelnya. Tidak perlu saya bahas ini. Nanti kamu bisa praktek, terutama yang buat skripsi ya. Nah, di requirement statement ini isinya sudah mulai banyak. Ada deskripsi proyeknya, propose sistemnya, modelnya, data model, proses model, network model, discovery prototype, propose design, phase plan, dan schedule. Jadi dia dibentuk proposal, draft. Siapa yang membuat ini? Bukan satu orang, tapi tim. Tadi di awal saya sebut namanya steering committee. Apakah isinya ini tetap? Jawabannya tidak, berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Tergantung kepada diskusi dari steering committee.
Clear ya? Nah, ini yang keempat, decision analysis. Keputusan. Keputusan apa sih yang kita butuhkan sebenarnya dari sistem ini? Nah, jawabannya adalah yang pertama, tadi kita sudah punya charter, kita punya problem statement, kita punya draft design, requirement statement. Nah, sekarang kita bertanya, apa solusi yang bisa dihasilkan dari yang kita buat 3 ini? Kita selidiki satu persatu. Oke? Mungkin kandidatnya itu banyak. Ya, ada 10 atau 20 kandidat, atau ada hanya 2 kandidat, hanya 2 pilihan, tidak ada pilihan lain. Ya. Nah, dari pilihan itu kita tentukan, analyze mana yang feasible, mana yang layak. Ya. Nah, kalau punya waktu banyak, bandingkan satu persatu kandidat pilihan itu. Ya. Nah, kalau sudah ketemu hasil perbandingannya, update di project kita, jadilah kamu memperoleh namanya proposal system. Proposal system. Ternyata yang kita butuhkan adalah sistem penjualan dengan aplikasi database. Misalnya, itu solusi yang kamu pilih. Nah, caranya gimana? Nah, ini tekniknya gimana? Satu, dengan teknik studi kelayakan. Ya, studi kelayakan. Nanti satu kali kuliah saya ajari kamu ini membuat studi kelayakan sistem. Ya. Ada studi kelayakan teknik, operasional, finansial, legal, dan waktu. Itu bisa dipelajari sebenarnya. Itu baru mata pelajaran, bukan mata pelajaran akuntansi, tapi mata pelajaran manajemen. Tapi harus diketahui oleh si analis. Oke, isinya apa? Ini contohnya ini. Ini kandidat. Ada kandidat 1, 2, 3, 4. Ya. Portion of system. Oh, ini tidak bisa kamu kerjakan sendiri. Harus melibatkan orang lain. Sama-sama untuk melakukannya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Banyak sekali. Tidak bisa satu hari mengerjakannya. Contoh kandidat sistemnya. Nah, dengan demikian, teman-teman, halo. Halo, masih di kelas ini? Masih, Halo. Pak. Masih, Dengan Pak. demikian, dengan mempelajari preliminary analysis, kamu sudah bisa membuat satu problem statement. Yang kedua, kamu sudah bisa membuat requirement analysis dengan metode cause and effect analysis. Yang ketiga, kamu sudah bisa membuat design analysis. Nah, di awal tadi kita memiliki problem charter, project charter. Bagaimana cara meningkatkan penjualan, itu persoalannya. Di breakdown sampai decision analysis. Nah, 1 project charter, 2 problem statement, 3 requirement analysis, 4 decision analysis. Kita satukan ini. Kita bukukan. Jadilah namanya proposal system. Sampai di sini ada yang mau tanya? Halo, sampai di sini ada yang mau tanya? Halo, sampai di sini ada yang mau tanya? Belum, Pak. Masih. Enggak, Pak. Jevanya, kamu lagi nyusun skripsi kan? Iya, Pak, metode penelitian. Diki, Ayub kalau nggak salah, menulis skripsi kamu. Kalau membahas sistem, lakukanlah yang ini. Yang pertama, mengetahui persoalannya. Yang kedua, requirement analysisnya. Yang ketiga, kita mau membuat decision analysisnya. Itulah preliminary analysis untuk satu sistem. Paham? Paham? Paham, Pak. Oke, saya tidak mau membebani kalian.
Siapa di sini yang saya sebenarnya mau bikin PR ini sama kalian, tapi saya masih khawatir mampukah mahasiswa ini membuat proposal sistem dengan mengawalinya dengan dari problem statement? Kalau kamu mampu, berarti sukses kamu mempelajari yang kita kuliahkan hari ini. Oke, saya belum berani saya kasih PR kamu. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Halo? Halo, ada yang mau tanya? Halo, ada yang mau tanya? Marta? Halo Marta? Tidak, Pak. Crescendo? Tidak, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan kuliah ini minggu depan. Sampai ketemu minggu depan ya. See you later. Baik Pak, terima kasih Pak. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak.